Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi atau pelajaran matematika peminatan kelas 11, ya. Tepatnya untuk materi sudut rangkap, ya, trigonometri sudut rangkap. Oke, soal nomor 1 kita diberikan nilai dari sin X, ya, sama dengan P. Pertanyaannya adalah nilai dari sin 2X. Nah, sin 2X ini rumusnya adalah 2 sin X dikali cos X. Nah, di soal sudah ada nilai sin X-nya, ya ini P. Nah, kita tinggal mencari berapa nilai dari cos X. Nah, untuk mencari cos X, kita minta bantuan segitiga siku-siku, ya. Ya, tentunya dengan sudut yang sama, ya, ini sudutnya X. Sin adalah depan miring, depannya berarti P, miringnya 1. Nah, sehingga sampingnya adalah akar dengan bantuan Pitagoras. Nah, sampingnya akar dari 1 kuadrat min P kuadrat. Nah, sehingga dapatlah cosnya samping per miring. Akar dari 1 min P kuadrat dibagi 1. Sehingga nilai sin 2X-nya adalah 2P dikali akar 1 min P kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini kita pilih opsinya untuk soal nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2, ya. Nomor 2, sin 15 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Nah, ini tidak lain dan bukan mirip dengan rumus sudut rangkap untuk sin, ya. Nah, namun dalam sudut rangkap sin itu harus ada angka 2. 2 ya, dikali sin 15 dikali cos 15. Nah, tapi kalau kita kali 2 berarti kita merubah soal, ya. Kan soalnya nggak ada 2-nya. Nah, sehingga kita kalikan setengah, gitu ya. Jadi setengah kali 2 kan 1, sama seperti soal 1 juga koefisiennya, gitu ya. 2 dikali sin 15 dikali cos 15. Bukan nomor 2. Iya, nomor 2 ini. Nomor 2 kan ini nggak ada angkanya di sini, ya. Nggak ada angka. Nah, rumus sin 2X itu adalah, ya, sin 2A lah katakanlah. Rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A. Nah, soal yang kita hadapi itu nggak ada angka 2-nya, hanya ini aja, sin A kali cos A. Gitu kan? Nah, maka biar menjadi sin 2A wajib kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2, maka kita kalikan setengah. Ya, biar tidak merubah soal. Gitu ya, biar tidak merubah soal gitu. Nah, sehingga ini bisa kita rubah nih yang ini. Ya, dengan rumus, nah, baca dari kanan ke kiri, 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Nah, maka ini akan menjadi setengah dikali 2 sin 15 cos 15 adalah nilai sin dari 2 kali 15 derajat. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah setengah dikali sin 30 derajat. Gitu ya. Jadi setengah dikali sin 30 adalah setengah. Jadi sama dengan seperempat. Ya, seperempat adalah 0,25. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nggak ada angka 2-nya, kita bikin ada. Ya, dengan cara kita kali setengah. Jadi 2 kali setengah 1. Nah, di sini kan 1 kan di sini. Ya, soalnya 1 soalnya. Oke ya, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya 0,25. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ke soal berikut ya. Nah, soal nomor 3. Ya. Oke, nomor 3. Informasi yang diberikan adalah sin X ya dikurang cos X ini sama dengan P. Nah, berapa nilai dari sin 2X alias 2 sin X cos X yang ditanya. Nah, gimana dari sin X dikurang cos X biar muncul 2 sin X cos X? Ya, idenya itu adalah informasi yang diberikan kita kuadratkan. Ya, karena kalau kita kuadratkan nanti uraiannya pasti muncul bentuk 2 sin X cos X. Ya. Coba kita uraikan, ini jadi sin kuadrat. Ya, 2 kali sin X kali min cos X jadi min 2 sin X cos X ditambah min cos kuadrat. Ya, cos kuadrat. Ya, sama dengan P pangkat 2. Nah, bentuk sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat adalah 1.
ya, identitas trigonometri. Nah, dikurang. Nah, 2 sin E cos X ini adalah rumus dari sin 2X. Nah, maka jadilah ruas kiri 1 dikurang sin 2X sama dengan P kuadrat. Nah, gitu ya. Maka dapat nilai min sin 2X. Nah, ini sama dengan P kuadrat min 1. Sehingga sin 2X-nya kita kali min ya kedua ruas jadi 1 min P kuadrat. Ya, jadi soal nomor 3 kita pilih opsinya yang A ya. Itu nomor 3. Nah, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Oke, kita diberikan segitiga nih. Kita perhatikan segitiga dengan sudutnya A. Sisi depan sudutnya 6 ya. Tinggi segitiganya 5. Pertanyaannya berapa nilai sin A? Oke, pertanyaannya sin A. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiganya, ya segitiganya kan bisa dibagi 2 nih ya. Menjadi garis tinggi ya. Nah, tingginya 5. Ya, ini 3 ya. Nah, sudutnya itu bukan A lagi tapi setengah A. Nah, sudutnya setengah A nih. Ya, sudutnya setengah A, gitu ya. Nah, sehingga kan sisi miringnya 4 ya. Dengan bantuan tripel Pythagoras, gitu. Nah, berapa nilai sin A? Sin A itu adalah sin 2 kali setengah A. Tuh, jadi sudut terangkap ya, sin 2X katakanlah gitu. Maka rumusnya adalah 2 sin setengah A dikali cos setengah A. Nah, sin setengah A dapetnya gimana? Lihat dari segitiga siku-siku ini. Ya, sin setengah A kan depan miring, depannya 3. Sorry ini bukan 4 ya. 3, 5, maka 9 tambah 25, akar 34 ya. Sorry, akar 34. Oke, jadi ini sin setengah A adalah depan bagi miring. Ya, berarti 3 per akar 34. Cos setengah A samping per miring, sampingnya 5, miringnya akar 34. Maka dapatlah hasilnya 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Akar 34 kali akar 34 ya 34. Ya seperti ini. Maka jawabannya kita pilih adalah 30 per 34. Nah ini yang C. Gitu ya. Nah itu untuk soal nomor 3 dan 4. Oke, boleh didokumentasikan dulu. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5 ya, nomor 5 kita diberikan langsung pertanyaan ya. Sin 3x per sin x ditambah dengan cos ya, cos 3x per cos x ya. Nah, ini senilai dengan apa? Atau disederhanakan menjadi apa? Oke, kita samakan penyebut dengan cara dikali silang. Maka dapatlah sin 3x dikali cos x tambah cos 3x dikali sin x. Nah, dibagi semuanya ini dengan sin x kali cos x. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini sin 3x cos x, cos 3x sin x. Nah, mirip dengan setipe dengan rumus sin A cos B, cos A sin B. Nah, ini adalah rumus dari penjumlahan dua sudut untuk sin. Ya, jadi 3x ditambah x dibagi sin x kali cos x itu rumus dari sudut terangkap untuk sin ya. Nah, teman gak ada angka 2. Biar ada angka 2 maka kita kali setengah. Setengah kali 2 seperti ini. Ya, dari sin x cos x. Nah, nanti 2 sin x cos x-nya diganti dengan sudut terangkap ya untuk sin. Ya. Jadi ini sin 3x tambah x jadi sin 4x. Nah, yang penyebut jadi setengah. 2 sin x cos x menjadi sin sudut terangkap ya 2x. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa sin 4x ini juga sudut terangkap untuk 2 kali 2x. Ya, jadi sin 2 dikali 2x gitu kan, sudut terangkap. Dibagi setengah kali sin 2x. Nah, sudut terangkap dari sin 2 kali 2x adalah 2 sin 2x cos ya 2x gitu ya.
Anggap aja 2x itu A ya. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Dibagi setengah dikali sin 2x. Nah, maka sin 2x-nya bisa kita hilangkan. Maka dapatlah 2 dibagi setengah 4 dikali cos 2x. Ya, jadi 4 cos 2x. Ya, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah 4 cos 2x alias yang A. Ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 5. Nah, coba nomor 6. Mudah-mudahan muat di sini ya. Nomor 6. Nah, ada si tipe dengan soal nomor 3 nih ya. Kita punya sin x per 2 atau setengah x kita tulisnya. Tambah cos x per 2 atau setengah x kuadrat. Nah, pertanyaan gini. Kalau kita uraikan jadi sin kuadrat setengah x tambah 2 kali sin setengah x kali cos setengah x jadi 2 sin setengah x cos setengah x ditambah cos setengah x kuadrat jadi cos kuadrat setengah x. Nah, di sini ada penjumlahan sin dengan cos ya, sin kuadrat dengan cos kuadrat sudut yang sama ya, sama-sama setengah x, maka sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kemudian di sini muncul juga 2 sin A cos A, sudut rangkap untuk sin ya. 2 sin A cos A menjadi sin 2 kali A ya, 2 kali setengah jadi sin 1x gitu ya. Maka ini bentuk lain dari sin setengah x tambah cos setengah x dikuadratkan menjadi 1 tambah sin x ya untuk soal nomor 6. Oke, ini untuk pembahasan nomor 5 dan nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 dan 8 ya. Oke, 7 dan 8. Oke, untuk soal nomor 7 ya, cos 1/2 x alias 3 per 2 ya. 3 per 2x sama dengan 1 per 3. Maka nilai dari sin 3x sama dengan, sin 3x. 3x ini 2 kali dari 3 per 2x. Ya, maka kita bisa tulis sin 2 dikali 3 per 2x. Nah, jadilah sin sudut rangkap ya, 2A. Ya, di mana A-nya itu 3 per 2x. Nah, kalau kita uraikan jadi 2 dikali sin A, A-nya 3 per 2x. Dikali cosnya sudutnya juga sama 3 per 2x. Nah, seperti ini ya. Nah, 2 sin A cos A. Ya, yang ada di soal adalah hanya cos 3 per 2x sama dengan 1 per 3. Nah, berapa nilai dari sin 3 per 2x? Kita minta bantuan segitiga siku-siku ya dengan sudut 3 per 2x. Ya, cos ini kan samping miring, sampingnya 1, miringnya 3. Maka depannya akar 8 atau 2 akar 2. Gitu ya. Nah, maka dapatlah sin depan miring, depannya 2 akar 2, miringnya 3. Ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4 akar 2 per 9 ya, atau 4 per 9 akar 2. Nah, maka kita pilih untuk nomor 7 opsinya ya, yang E ya. Nah, itu untuk nomor 7. Kemudian nomor 8. Nah, ini esai yang 8 ya. Sederhanakan bentuk ini ya. Yang A, sin 2x per cos x. Sin 2x dibagi dengan cos x. Sin 2x itu kan sudut rangkap untuk sin diuraikan jadi 2 sin x dikali cos x. Dibagi dengan cos x. Nah, kita bisa coret cos x-nya. Ya, maka dapatlah hasilnya adalah jadi 2 sin x. Nah, seperti ini. Ya, untuk yang bagian A. Nah, sementara untuk yang bagian B, 1 tambah sin 2x dibagi dengan ya, sin x tambah cos x sama dengan, nah ini kebalikan dari soal-soal sebelumnya nih ya. 1 bisa kita rubah menjadi sin kuadrat ya ditambah cos kuadrat. Nah, gitu ya. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu 1. Sementara sin 2x ini bisa kita rubah menjadi 2 sin x cos x. Nah, dibagi dengan sin x tambah cos x. Nah, ini bisa kita uraikan yang pembilang ini. Ya, sin kuadrat tambah 2 sin x cos x tambah
cos kuadrat X ini difaktor jadi sin X tambah cos X pangkat 2. Nah, dibagi dengan sin X tambah cos X. Maka dari sini kita bisa coret nih ya. Sin X tambah cos X dengan sin X tambah cos X. Baik atas maupun yang bawah. Maka hasilnya menjadi sin X tambah cos X. Ya, untuk soal nomor 8 bagian B. Nah, oke, demikianlah untuk pembahasan UK 9 ya. Materi sudut rangkap untuk sin. Oke, kita lanjutkan ke UK selanjutnya ya. Oke, UK 10 ya, kita lanjutkan ke UK 10. UK 10 ini materinya cos ya, sudut rangkap untuk cos. Oke. Ya, saya tuliskan dulu rumusnya untuk cos. Kalau untuk sin tuh rumus sudut rangkapnya 1 ya, hanya 2 sin X cos X. Tapi untuk cos itu katakanlah cos 2A, rumusnya yang utama adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Gitu ya. Nah, karena ada rumus identitas trigonometri, maka cos kuadrat A-nya bisa dirubah menjadi 1 min sin kuadrat. Ya, jadi setara dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini rumus kedua dari cos 2A. Nah, tapi kalau seandainya sin kuadrat yang dirubah jadi 1 min cos kuadrat, maka rumus cos 2A-nya menjadi 2 cos kuadrat A min 1 ya. Jadi ada 3 rumus untuk cos 2A. Pertama cos kuadrat kurang sin kuadrat. Yang kedua 1 min 2 sin kuadrat. Nah, yang ketiga adalah 2 cos kuadrat min 1. Oke, nanti tinggal pilih yang mana yang kira-kira mudah ya untuk kita kerjakan. Oke, untuk soal nomor 1 kita punya sin X sama dengan 0,1. Nah, berapa nilai cos 2X? Nah, berarti kita ambil rumus sudut rangkap untuk cos ini yang hanya ada sin. Yang hanya ada sin adalah rumus yang kedua. Ya, jadi kita gunakan rumus yang kedua, 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, ya, jadi sama dengan 1 dikurang 2 sin X-nya 0,1. Berarti 0,1 pangkat 2. Ya. Maka dapatlah 1 dikurang 2 kali 0,01. Nah, atau 1 dikurang 0,02, maka hasilnya adalah 0,98. Ya. Untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2. Ya, dengan cara yang sama, kita punya nilai cos A sama dengan 0,6. Pertanyaannya adalah nilai dari cos 2A. Berarti kita ambil rumus cos 2A sudut rangkap yang hanya ada cos saja. Yang hanya ada cos saja berarti yang di rumus yang ketiga. Ya, jadi kita pilih rumus yang ketiga 2 cos kuadrat A min 1. Nah, sehingga dapat 2 cos A-nya 0,6 pangkat 2 kurang 1. Jadi 2 dikali 0,36 kurang 1 sama dengan 0,72 kurang 1. Ya, sama dengan minus ya 0,28 ya. Oke, minus 0,28. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, ini juga setipe. Ya, kita punya sin setengah X ya sama dengan 0,2. Pertanyaannya adalah cos X. Cos X ini sama dengan cos 2 kali. Ya, 2 kali sudut setengah X. Nah, jadi sudut rangkap juga ya. Nah, karena yang diketahui adalah sin, ya maka kita gunakan sudut rangkap untuk yang ada rumus sinnya saja. Ya, jadi sama dengan 1 dikurang 2 sin ya kuadrat setengah X. Nah, maka kita peroleh 1 dikurang 2 kali sin setengah X-nya adalah 0,2. Jadi tinggal kita pangkatin 2. 0,2 pangkat 2. Maka hasilnya 1 dikurang 0,04 kali 2 jadi 0,08. Ya. Maka dapatlah 0,92 ya. Oke, 0,92 untuk soal nomor 3. Maka kita pilih nomor 3 opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Informasinya adalah cos 2,5A atau bisa kita tulis cos 5/2A. Ya, sama dengan 0,3. Ya, pertanyaannya cos 5A.
5A ini artinya cos 2 kali 5 per 2A. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudut terangkap dari cos. Ya, karena kita hanya cos, maka kita gunakan rumus yang ketiga yang hanya ada cosnya. Jadi 2 cos kuadrat 5 per 2A minus 1. Ya, maka dapat 2 dikali cos 5 per 2A-nya adalah 0,3. Kemudian dikuadratkan kurang 1. Maka dapat 2 dikali 0,09 kurang 1 sama dengan 0,18 minus 1. Ya, sama dengan minus ya 0,82 ya. Minus 0,82. Maka kita pilih untuk nomor 4 opsinya yang A. Oke, paham ya sampai nomor 4 ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut untuk membahas soal nomor 5. Oke, nomor 5 ya, informasinya adalah cos kuadrat ya, pertanyaannya langsung ke informasi ya. Cos kuadrat 22,5 derajat dikurang sin kuadrat 22,5 derajat. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah sudut terangkap untuk cos ya. Nah, kita ke bawah saja. Nah, ini kan sudut terangkap untuk cos di mana A-nya 22,5, maka jadi cos 2 kali 22,5 derajat. Ya, jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A adalah cos 2A, gitu ya. Di mana A-nya itu 22,5. 2 kali 22,5 adalah 45 derajat. Maka dapatlah cos 45 derajat, hasilnya setengah akar 2. Setengah akar 2 kita pilih opsinya yang C ya. Oke. Kemudian soal nomor 6. Ya, kita punya sin ya, pertanyaannya sin 15 dikurang cos 15 dikali sin 15 derajat tambah cos 15 derajat. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 5. Ini kalau kita uraikan ya, kan A dikurang B A tambah B. Ya, sekawan ya. Jadi kalau dikalikan pasti A kuadrat kurang B kuadrat. Atau sin kuadrat 15 ya dikurang cos kuadrat 15. Nah, yang kita tahu cos kuadrat kurang sin kuadrat gitu ya. Maka min kita keluarkan. Biar jadi cos kuadrat 15 dikurang sin kuadrat 15 gitu. Nah, cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah rumus sudut terangkap untuk cos ya. 2 kali 15 alias 30. Gitu ya. Maka dapatlah min cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya. Nomor 7 cos kuadrat 15 dikurang cos kuadrat 105. Oke ya. Nah, sebelum kita kerjakan ini kita ingat kembali bahwa yang namanya cos ya 90 tambah alfa ini sama dengan min sin alfa ya. Jadi cos ketemu 90 jadi sin ya. Tapi karena dia kuadran 2 ya, kuadran 2, cos kuadran 2 negatif, jadi min sin. Nah, sekarang kita lihat cos 105. Jadi cos 105 ini sama dengan cos 90 tambah 15. Ya. Jadi sama dengan min sin 15. Nah, gitu ya. Jadi cos 105 sama dengan min sin 15. Sehingga soal yang kita hadapi ini ya, ini sama dengan cos kuadrat 15 dikurang cos 105 dirubah menjadi min sin 15. Ya, dikuadratkan. Nah, jadi sama saja dengan cos kuadrat 15 dikurang sin ya, kuadrat 15. Nah, jadilah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi cos 2 kali 15 alias cos 30 derajat. Ya. Cos 2 kali 15 derajat cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ya, maka kita pilih untuk nomor 7 setengah akar 3. Opsinya kita pilih yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Ya, setipe juga ya. Kita punya pertanyaan cos kuadrat 1/4 phi dikurang A dikurang sin kuadrat dari 1/4 pi
dikurang A. Nah, jadi cos kuadrat X katakanlah dikurang sin kuadrat X. Nah, ini rumus dari sudut rangkap untuk cos 2 kali X. X-nya itu 1/4 V dikurang A. Ya, maka kalau kita kalikan duanya ke dalam, maka jadi setengah V ya, dikurang 2A. Ya, setengah pi ini kan 90 derajat ya. Cos 90 dikurang X katakanlah menjadi sin X. Ya, menjadi sin dari 2A. Nah, seperti ini. Ya, jadi cos ketemu 90 menjadi sin. Maka jawabannya sin 2A, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 8. Nah, kemudian soal nomor 9. Sin kuadrat A dikali cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A dikali cos kuadrat A. Oke, kita gunakan sudut rangkap ya. Sudut rangkap untuk cos ya. Tadi kita tahu bahwa cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ya, rumus yang kedua. Bisa juga rumus yang ketiganya cos 2A sama dengan 1 min 2 cos kuadrat A. Kalau kita ambil cos kuadrat A-nya atau sin kuadrat A-nya, nah katakanlah ini yang pertama sin kuadrat A, maka nanti akan kita peroleh ya sin kuadrat A ya ini sama dengan setengah dikali 1 min cos 2A. Gitu ya. Setengah dikali cos 2A. Kalau kita ambil cos kuadrat A-nya sama dengan berapa, maka akan kita peroleh cos kuadrat A ini sama dengan setengah. Ini salah rumus ya. Ini cos 2A-nya harusnya di depan. Ya, ini kan cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Ya, oke. Kalau kita ambil cos kuadrat A-nya, maka kita peroleh cos kuadrat A sama dengan ini kuadrat ya. Cos kuadrat A sama dengan setengah dikali 1 tambah ya, tambah cos 2A. Gitu ya. Nah, jadi sin kuadrat A setengah dikali 1 min cos 2A, cos kuadrat A sama dengan setengah dikali 1 tambah cos 2A. Apabila kita substitusikan ke sini, sin kuadrat A sama dengan setengah 1 min cos 2A, sementara cos kuadrat A juga setengah 1 plus ya cos 2A. Maka kalau kita kalikan dapatlah setengah kali setengah 1/4 ya. 1 min cos 2 dikali 1 tambah cos 2A jadi 1 kuadrat dikurang cos kuadrat 2A. Nah, seperti ini. Ya, maka kalau seandainya kita uraikan akan kita peroleh nah, ini 1 min cos kuadrat sudut istimewa ya. Hasilnya adalah 1/4 dikali 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat dari 2A ya. Sudut istimewa apa namanya rumus identitas trigonometri, identitas trigonometri adalah sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka 1 dikurang cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Ya, sudutnya sama-sama 2A. Nah, sampai di sini belum ada opsinya di soal. Nah, berarti kita harus merubah lagi sin kuadratnya ya. Sin kuadratnya kita rubah dari sini. Ya, sin kuadratnya kita rubah dari sini, tapi sudut A menjadi 2A. Nah, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 1/4 dikali ya, setengah. Ya, ada setengah dikali, langsung aja kita uraikan, setengah dikurang setengah cos, nah sudutnya enggak 2A tapi 2 kali 2A jadi 4A. Nah seperti ini, kalau kita uraikan maka dapatlah hasilnya 1/8 dikurang 1/8 cos 4A ya untuk soal nomor 9. Nah, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 9. Oke, lanjut ke UK 11. Nah, UK 11 nih sudut rangkap untuk tan sekarang. Nah, saya tuliskan dulu rumusnya ya, sudut rangkap untuk tan. Tan 2A, katakanlah ini rumusnya adalah 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A.
Nah, seperti ini rumusnya. Ya, tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Oke, kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1 kita punya sin X sama dengan 2/3. Pertanyaannya tan 2X. Rumusnya adalah 2 tan X dibagi 1 min tan kuadrat X. Nah, karena kita punya informasi sin X, maka untuk mendapatkan tan X kita minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut X. Sin depan miring, depannya 2, katakanlah ya, miringnya 3. Maka sampingnya adalah akar 5, ya 9 kurang 4. Nah, sehingga dari sini dapatlah nilai tan X-nya adalah 2 dikali tan X-nya depan bagi samping ya, 2 per akar 5 dibagi 1 min 2 per akar 5 kuadrat. Ya, jadi sama dengan 4 per akar 5 dibagi 1 dikurang 4/5. Ya, 1 dibagi 4/5. Nah, sampai di sini kita sederhanakan yang bagian bawah. Ya, jadi 4 per akar 5 dibagi dengan 1/5. Ya, 4 per akar 5 dibagi 1/5, maka 4 per akar 5 dikali 5/1 atau 20 per akar 5. Dirasionalkan penyebut kali akar 5 kali akar 5, dapatlah 20/5 alias 4 akar 5. Ya, maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 1. Nah, kemudian soal nomor 2. Ya, kita diberikan kotangen X sama dengan 1/2. Nah, pertanyaannya tan 2X, rumusnya sama. 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Nah, oke, dari kotangen X untuk mendapatkan tan X tinggal dibalik ya. Kalau kotangen 1/2 maka kotangen ya 2/1 alias 2. Ya, karena kotangen itu sepertan. Maka dapatlah hasilnya 2 kali 2 dibagi 1 min 2 kuadrat. Ya, atau 4 per 1 min 4. Jadi min 3. Ya, maka jawabannya min 4/3 ya untuk soal nomor 2. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Kita diberikan cos setengah X, informasinya sama dengan 0,2. Nah, maka nilai dari tan X, oke, tan X sudutnya X di sini ketahui sudutnya setengah X, maka kita nyatakan X ini menjadi setengah X alias 2 dikali setengah X. Jadilah sudut rangkap ya. Nah, rumusnya adalah 2 tan setengah X dibagi 1 min tan kuadrat setengah X. Nah, seperti ini. Berapa nilai dari tan setengah X? Oke. Cos setengah X sama dengan 0,2 alias 1/5. Maka kita minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut X. Sampingnya 1, miringnya 5. Maka depannya akar 24 atau 2 akar 6. Ini ya 2 akar 6. Oke. Maka dapatlah tan X-nya menjadi depan bagi samping. Jadi tan X-nya adalah tan setengah X-nya adalah 2 akar 6. Ya, maka dapat hasilnya 2 dikali 2 akar 6 dibagi 1 min 2 akar 6 kuadrat. Ya. Kita bergeser ke kiri saja. Ya. Jadi sama dengan 4 akar 6 dibagi 1 kurang 24. Ya, jadi minus 23. Ya, jadi hasilnya min 4 per 23 akar 6. Min 4 per 23 akar 6. Oke. Ya, jadi untuk soal nomor 3 opsinya adalah yang B. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Oke, di sini tan 1/8 V dibagi 1 min tan kuadrat 1/8 V. Kalau kita pandang 1/8 V ini sebagai A, maka tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, di sini nggak ada angka 2-nya ya. Nah, untuk menjadi sudut rangkap untuk tan, maka kita lengkapi dengan dikali 2.
Ya, kita kali 2, tapi depannya kita kali setengah. Ya, kan sama dengan 1 ya. Nah, jadi tidak merubah soal. Nah, jadi 2 tan 1/8 pi dibagi 1 min tan kuadrat 1/8 pi. Nah, bagian ini semua adalah rumus sudut rangkap untuk tan. Ya. Maka dapatlah hasilnya setengah dikali tan 2 kali A. A-nya 1/8 pi. Ya, sama dengan setengah dikali tan 2 kali 1/8 adalah 1/4 pi. Oke, 1/4 pi adalah 45, maka tanpa 5 hasilnya ada 1 ya hasilnya. Ya, jadi dikali setengah sama dengan setengah. Nah, maka untuk soal nomor 4 kita pilih opsinya yang B 0,5 ya, setengah atau 0,5. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Informasi yang diberikan Y sama dengan 2 tan X dibagi 1 min tan kuadrat X. Atau kalau disederhanakan jadi tan 2X juga boleh seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian karena X-nya diinformasikan adalah 112,5 derajat, maka nilai tan Y sama dengan, oke, ini jadi sama dengan tan 2 kali X. X-nya 112,5 derajat. Ya, maka dapatlah, nah kita di sini saja, jadi tan 2 kali 112,5 derajat adalah 225 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 1. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E ya, nilai Y sama dengan 1. Oke ya, ini untuk yang UK 11. Kita lanjut ke UK 12 ya. Oke, UK 12. Oke, UK 12 ini sepertinya gabungan antara UK yang sebelumnya ya. Sudut rangkap untuk sin, cos, dan tan. Contoh nomor 1 ya. Atau jumlah dan selisih ya. Dari sudut sin, cos, dan tan. Oke, nomor 1 sin 48 derajat dikurang cos 48 derajat dikali tan. Ya, langsung saja kita ganti ya tannya. Tannya menjadi sin tan dijadikan sin per cos ya. Jadi sin 24 derajat dibagi cos 24 derajat. Oke, ini pengurangan, maka agak bisa dikurang kita samakan penyebut ya. Jadi ini sama dengan sinus 48 derajat dikali cos 24 derajat dikurang cos 48 derajat dikali sin 24 derajat. Semuanya ini dibagi dengan cos ya 24 derajat. Oke, kalau kita perhatikan di sini jadi sin 48 cos 24 dikurang cos 48 sin 24. Nah, ini tidak lain yang kita buka adalah rumus selisih dari dua sudut untuk sin. Ya, sin A cos B dikurang cos A sin B. Ya, jadi sin 48 derajat dikurang 24 derajat. Dibagi di bawahnya adalah cos 24 derajat. Ya, jadi sama dengan sin 48 kurang 24 adalah 24 derajat dibagi dengan cos 24 derajat. Nah, ini jadi tan 24 derajat. Ya, maka kita pilih untuk soal nomor 1. Opsinya adalah yang A, ya, tan 24 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, saya tuliskan terlebih dahulu tan A dikurang tan B ini dibagi dengan sin ya A dikurang B. Oke, kita uraikan dulu tan A dikurang tan B. Ya. Tan A ini kan sin A ya dibagi dengan cos A. Tan B sin B dibagi dengan cos B. Ya, dibagi dengan sin A dikurang B. Oke, ini bisa kita samakan penyebutnya agak bisa dikurang. Jadi sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Ya, dibagi dengan cos A cos B.
cos A kali cos B. Dibagi lagi dengan sin A sin B ya. Boleh kita taruh di sini juga ya, nggak jadi masalah. Jadi sin A kurang sin B. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan bagian pembilangnya ini sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah rumus dari sin A dikurang B. Ya, dibagi dengan cos A cos B dikali sin A min B. Nah, ini ada bagian yang kita bisa hilangkan. Gitu ya. Maka dapat hasilnya 1 per cos A dikali cos B. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita uraikan lagi jadi 1 per cos A, 1 per cos B. 1 per cos itu adalah sekan. Ya. Jadi sekan A, 1 per cos B adalah sekan juga, sekan B. Nah, ini jawabannya jadi sekan A kali sekan B. Nah, di sini kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 2. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk UK 12, nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikut ya, nomor 3. Oke, soal nomor 3. Ya, 1 tambah tan kuadrat X dibagi 1 tambah tan kuadrat X. Oh, yang bawah sorry, yang atas minus ya. Nah, yang atas minus. Nah, seperti ini. Oke, kita rubah tan X ini menjadi sin. Ya, sin per cos. Ya, maka kita peroleh 1 dikurang tan kuadrat itu sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X dibagi 1 tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke, kita samakan penyebut. Ya. Nah, namun lebih enak mungkin kita kali atas bawah ya, pembilang dan penyebut masing-masing kita kali dengan cos kuadrat X. Nah, coba kita kali dengan cos kuadrat X ya, atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Jadi ini kalau kita kali cos kuadrat X jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X dibagi ini jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah rumus sudut rangkap untuk cos. Ya, jadi cos 2X. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah identitas trigonometri. Hasilnya 1. Ya, maka dapatlah jawabannya adalah cos 2X. Ya, untuk soal nomor 3. Oke, itu nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Cos A tambah B dikali cos B tambah sin A tambah B dikali sin B. Nah, oke, kita perhatikan di sini cos tambah sin ya, dengan sudutnya yang berurutan ya, A tambah B dan A B. Ya, A tambah B, kemudian di sini B. Oke ya, jadi cos tambah sin adalah rumus selisih dua sudut dari cos ya. Jadi cos dari A dikurang B, A-nya dulu adalah A tambah B. Gitu ya. Nah, dikurang B. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya cos A tambah B dikurang B jadi A. Ya. Maka jawabannya adalah cos A untuk soal nomor 4. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 cos pangkat 4 15 derajat dikurang sin pangkat 4 dari sudut 15 derajat. Oke. Pangkat 4 kurang pangkat 4. Ya, jadi bisa kita faktor menjadi cos kuadrat 15 tambah sin kuadrat 15 dikali cos kuadrat 15 min sin kuadrat 15 ya. Jadi A tambah B, A min B ya, seperti ini. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat dengan sudut yang sama hasilnya 1. Cos kuadrat kurang sin kuadrat ini sudut rangkap untuk cos ya. Dengan sudutnya 15 derajat, berarti cos 2 kali 15 derajat. Jadi 1 dikali cos 30, nah cos 30 sama dengan setengah akar 3, ya gitu. Maka kita pilih opsi ini untuk nomor 5 adalah yang D ya. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 6. Nah,
2 tan A dibagi 1 tambah tan kuadrat A. Nah, ini sekilas mirip dengan rumus sudut rangkap bentuk tan. Ya, hati-hati jangan sampai kita pilih opsinya tan 2A. Ya, kalau tan 2A itu penyebutnya 1 min. Ya, 1 min tan kuadrat, tapi ini 1 plus. Nah, maka untuk menjawabnya coba kita uraikan ya, kita rubah tan ini menjadi sin per cos ya. Maka jadi 2 dikali sin A per cos A dibagi 1 tambah sin kuadrat A per cos kuadrat A. Oke, dengan cara yang sama dengan nomor 3 kita kali baik atas maupun bawah dengan cos kuadrat A, cos kuadrat A. Ya, maka akan kita peroleh yang atas ini penyebutnya jadi 2 sin A cos A ya, 2 sin A cos A. Tapi yang bawah menjadi cos kuadrat A tambah sin kuadrat A. Nah, seperti ini. Oke ya, 2 sin A cos A rumus sudut rangkap untuk sin ya. Jadi sin 2A. Cos kuadrat tambah sin kuadrat ada identitas trigonometri ya. Hasilnya 1. Maka dapatlah jawabannya sin 2A. Nah, ya. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan ke UK 13. Oke, ya UK 13 kita disuruh untuk membuktikan ya, membuktikan ruas kiri menjadi ruas kanan. Oke. Tentunya dengan rumus-rumus yang sudah kita ketahui tadi ya. Soal nomor 1. Sin 2x dibagi 1 tambah cos 2x. Nah, ini buktikan sama dengan tan x. Sama dengan tan x. Oke. Sin 2x itu adalah 2 sin x dikali cos x ya. Nah, sementara cos 2x ya. Cos 2x itu yang mana yang kita pilih? Yang bentuknya ada min satunya. Ya, yang ada min satunya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Nah, ini rumus dari cos 2x. Ya, rumus yang ketiga tadi ya. Ya, kenapa ada min satunya? Biar bisa kita coret dengan 1 di depan. Nah, maka kita peroleh hasilnya ini sama dengan 2 sin x cos x dibagi dengan 1 kurang 1 habis. Jadi cukup 2 cos kuadrat x. 2-nya coret, cosnya coret, maka tinggal sin x dibagi dengan cos x. Ya, karena 2-nya kita coret nih. Cosnya juga kita coret dengan pangkat 2. Gitu ya. Nah, maka dapatlah sin x dibagi cos x sama dengan tan x. Ya, jadi terbukti bahwa sin 2x per 1 tambah cos 2x sama dengan tan x. Nah, itu nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Cot x dikurang tan x dibagi dengan cot x tambah tan x sama dengan cos 2x. Oke ya, kita buktikan. Ini kita hapus dulu. Nah, oke, kita buktikan. Kotangen ini rumusnya adalah cos per sin dikurang tan sin per cos. Ya, dibagi kotangen ya cos per sin ya cos x per sin x tambah tan x itu sin x per cos x. Oke, kita perhatikan penyebutnya sin x dan cos x. Nah, maka untuk menyederhanakannya kita kali bagian pembilang dan penyebut sama-sama dengan sin x dan cos x ya. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya ya. Oke, coba kita kalikan, maka ini menjadi cos kuadrat dikurang ini menjadi sin kuadrat ya kalau kita kali. Nah, sekarang yang penyebutnya cos x per sin x dikali dengan sin x cos sin x-nya coret jadi cos kuadrat tambah, nah ini coret cosnya jadi sin kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah rumus dari cos 2x. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1, identitas trigonometri. Maka dapatlah jawabannya adalah
cos 2x. Ya, jadi terbukti nomor 2 hasilnya adalah 2x. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Cos kuadrat dari 1/4 V min X dikurang sin kuadrat dari 1/4 V min X. Nah, ini cos kuadrat dikurang sin kuadrat dengan sudut yang sama. Nah, sudut rangkap dari cos, ya, 2 dikali 1/4 V min X. Oke, kalau kita kalikan 2-nya ke dalam, maka dapatlah cos dari setengah V minus 2X. Setengah V ini adalah 90 derajat. Ya. Cos ketemu 90 jadi sin. Sin apa ya? Sin 2X. Ya, tandanya plus. Kenapa? Karena ini kuadran 1. Ya, 90 kurang 2X. Nah, maka terbukti bahwa hasilnya sama dengan sin 2X untuk soal nomor 3. Oke, boleh ditanya apabila ada yang belum dimengerti, ya. Sudah, Pak. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 4. Oke ya, soal nomor 4. Di sini kita sebutkan sin 4x sama dengan 4 sin x cos pangkat 3x dikurang 4 cos x kali sin pangkat 3x. Oke. Sin 4x sama dengan sin 2 kali 2x. Ya, sudut rangkap untuk sin. Jadi 2 sin 2x dikali cos 2x. Nah, seperti ini. Nah, sin 2x rumusnya hanya 1, ya. 2 sin x dikali cos x. Nah, gimana dengan cos 2x? Ya, kita ganti yang mana nih cos 2x? Ya, cos 2x itu kita ganti dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Oke, ini jadi 4 sin x cos x kita kali dengan cos kuadrat jadi 4 sin x cos pangkat 3x. Kemudian 4 sin x cos x dikali dengan sin kuadrat x jadi 4 sin pangkat 3x dikali cos x. Ternyata langsung sesuai, ya, terbukti, ya, sama dengan ruas kanan, ya, untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, tan 3x. Ya, kita buktikan sama dengan 3 tan x dikurang tan pangkat 3 dibagi 1 min 3 tan kuadrat. Oke, tan 3x ini sama dengan tan 2x tambah x. Ya, kita ingat-ingat kembali rumus jumlah dua sudut untuk tan adalah tan 2x tambah tan x dibagi 1 min tan 2x kali tan x, gitu ya. Nah, kemudian tan 2x ini kita rubah, ya, ke sudut serangkap untuk tan. Nah, maka akan menjadi 2 tan x per 1 min tan kuadrat x ditambah tan x dibagi 1 dikurang 2 tan 2x jadi 2 tan x per 1 min tan kuadrat x dikali tan x. Gitu ya. Nah, ini udah satu kesatuan, gitu ya. Maka kalau kita tuliskan langsung kita kali aja pembilang dan penyebut. Ya, pembilang dan penyebut masing-masing kita kali 1 min tan kuadrat x. 1 min tan kuadrat x. Nah, maka akan kita peroleh ini kalau dikali habis penyebutnya. Jadi tinggal 2 tan x saja. Sementara yang tan x dikali 1 min tan kuadrat, ya jadi tan x dikali 1 min tan kuadrat x. Nah, ini untuk yang pembilang. Karena penyebut, ya, 1 dikali 1 min tan kuadrat, ya 1 min tan kuadrat, ya. Dikurang, nah ini satu kesatuan. Karena perkalian kan, ya, satu kesatuan apabila dikali dengan 1 min tan kuadrat tinggal kita coret 1 min tan kuadratnya. Maka jadilah 2 tan x kali tan x jadi 2 tan kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita menyederhanakan, ya. Jadi 2 tan x untuk yang pembilang tambah, nah ini kita kalikan jadi tan x, nah, dikalikan jadi min tan pangkat 3x, ya, tan x dikali min tan kuadrat soalnya, ya. Nah, dibagi dengan 1 min tan kuadrat dikurang 2 tan kuadrat jadi 1 min 3 tan kuadrat x. Nah, sampai di sini dapatlah hasilnya yang bisa dijumlahkan 2 tan x tambah tan x jadi 3
tan X dikurang tan pangkat 3X dibagi dengan 1 min 3 tan kuadrat X. Ya, jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk soal nomor 5 ya. Oke. Oke, sampai nomor 5 ada pertanyaan? Enggak ya. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal nomor 6. Ya, sin 2X dibagi dengan sin X dikurang cos 2X dibagi dengan cos X. Ya, karena pengurangan pecahan maka kita samakan penyebut idenya menjadi sin 2X dikali cos X dikurang cos 2X kali sin X. Semuanya ini dibagi dengan sin X kali cos X. Nah, seperti ini. Nah, pembilangnya ini jelas ya, sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, rumus selisih dua sudut untuk sin ya, 2X dikurang X. Ya, dibagi dengan sin X kali cos X. Nah, maka dapatlah 2X dikurang cos X kan jadi X, maka sin X ya dibagi dengan sin X kali cos X. Ya, coret sin X-nya. Ya, maka dapatlah 1 per cos X. 1 per cos X adalah secant X. Ya, gitu ya. Nah, maka terbukti nomor 6 ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian nomor 7. Sin 3X dibagi dengan sin X tambah cos 3X dibagi dengan cos X. Oke ya, dengan cara yang sama dengan nomor 6. Kita samakan penyebut, jadi sin 3X kali cos X tambah cos 3X dikali sin X. Dibagi dia dengan sin X kali cos X. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, ini jumlah dua sudut untuk sin. Ya, jadi 3X tambah X. Nah, sin X kali cos X ini kita bisa manipulasi biar bentuknya menjadi sudut rangkap untuk sin. Ya. Terus ada angka 2 kita kali setengah. Gitu ya. Nah, jadi 2 sin X cos X ini menjadi sin 2X. Jadi setengah dikali sin 2X. Nah, seperti ini. Maka dapatlah yang atas ini sin 4X, yang bawah setengah dari sin 2X. Nah, sin 4X ini sin 2 kali 2X. Ya, jadi diuraikan lagi menjadi 2 sin 2X cos 2X. Ya, dibagi setengah dari sin 2X. Nah, coret sin 2X-nya, maka dapatlah hasilnya adalah ya, 4. Ya, 2 bagi setengah 4 dikali cos 2X. Ya. Jadi terbukti nomor 7 ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita bahas soal nomor 8 ya. Nah, jadi kita bahasnya 1 min cos X ya dibagi sin X. Nah, ini yang lebih kompleksnya ya. Nah, kita buktikan sama dengan tan setengah X. Oke, kita ingat bahwa rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ya, kalau cos A maka sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A gitu ya. Jadi kalau sana di sini 2A, ini A. Di sini A, maka di sini jadi setengah A. Oke, kalau posisinya kita tukar posisi di sini 2 sin kuadrat dengan cos, maka jadilah 2 sin kuadrat setengah A ini sama dengan 1 min cos A. Nah, maka dapatlah 1 min cos X ini adalah 2 sin kuadrat setengah X. Nah, gitu ya. Sin X ini adalah sin 2 kali setengah X. Jadi 2 sin setengah X dikali cos setengah X. Maka bisa kita hilangkan 2-nya dengan sin setengah X-nya. Gitu ya. Maka dapatlah hasilnya adalah sin setengah X dibagi dengan cos setengah X. Maka dapatlah hasilnya tan setengah X atau tan X per 2. Nah, namun di nomor 8 karena ada 3 ruas ya, maka kita buktikan juga bahwa 1 dikurang cos X per sin X
Ini sama dengan ruas kanan ya, sin X per 1 tambah cos X. Oke. Kita akan buktikan, ya kita buktikan dengan cara kita kali sekawan. Sekawan dari 1 min cos adalah 1 plus cos. Ya, 1 plus cos. Nah, 1 min cos dikali 1 plus cos jadi 1 min cos kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurang cos kuadrat. Gitu ya. Dibagi sin X kali 1 tambah cos X. 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Ya, identitas trigonometri ya. Jadi sin X dikali 1 tambah cos X. Nah, seperti ini. Kita coret sin X-nya, nah, maka kita peroleh hasilnya adalah menjadi sin X dibagi dengan 1 tambah cos X. Ya, jadi terbukti untuk soal nomor 8. Ruas kiri sama dengan ruas tengah sama dengan ruas kanan. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sin pangkat 4X sama dengan, oke, nyatakan dalam ruas kanan 3 dikurang 4 cos 2X tambah cos 4X per 8. Oke, sin pangkat 4X. Nah, ini adalah sin kuadrat X dikuadratkan, gitu ya. Sin kuadrat X dikuadratkan. Kemudian sin kuadrat ini 1 min cos kuadrat X dikuadratkan. Maka dia akan menjadi 1 dikurang 2 cos kuadrat X tambah cos pangkat 4X. Ya, nah kemudian kita rubah lagi. Ingat kembali ya bahwa sudut rangkap untuk cos ya, cos 2A ini rumusnya adalah 2 cos kuadrat A min 1. Nah, sehingga cos kuadrat A ini sama dengan 1 ya ditambah cos 2A bagi 2 ya. Ini rumus dari cos 2A. Cos 2A menjadi cos kuadrat A atau cos kuadrat A menjadi cos 2A. Nah, di sini ada bentuk cos kuadrat X ya. Rubah ke dalam bentuk cos 2X. Maka menjadi 1 dikurang 2 dikali 1 plus cos 2X per 2. Nah, gini. Kalau cos pangkat 4 itu artinya cos 2 cos kuadrat X dipangkatin 2. Ya, cos kuadrat X ini kan 1 tambah cos 2X per 2. Nah, berarti dipangkatin 2 lagi. Oke, ini kita uraikan jadi 1 dikurang, ini 2 sama 2 bisa kita hilangkan ya. Nah, gini. Maka jadi min kali 1 jadi min 1, min kali cos 2X jadi min cos 2X tambah, ini kita uraikan dulu jadi 1 kuadrat 1 tambah 2 cos 2X tambah cos kuadrat 2X ya dibagi 4. Oke, ini 1 kurang 1 habis ya. Ditambah 1 jadi 1 dikurang cos 2X ya ditambah 2 cos 2X tambah cos 2X pangkat 2. Nah, kalau seandainya kita punya cos kuadrat A sama dengan 1 tambah cos 2A per 2, maka cos kuadrat 2A di sini maka jadi 4A, gitu ya. Nah, maka kita punya di sini jadi 1 tambah cos 4A per 2. Masih dibagi 4. Ya, masih dibagi 4 dari yang ini. Termasuk bagi 4 ya sih? Satu yang mana? Oh, yang ini masih ya? Oh ya, berarti ini habis harus ini. Oke, good. Berarti ini habis ya? Oke, good. Ini masih dibagi 4 ya. Masih 1 nih, sorry. Tambah 1 ya. Masih dibagi 4 nih. Per 4. Nah, gitu ya. Per 4 dari yang ini. Oke. Coba samakan penyebut dengan ini. Ya, maka kita dapatkan min 4 cos 2X tambah, ini langsung sama penyebut dengan 2. Ya, jadi 2. Ya, tambah 4 cos 2X tambah 1 tambah cos 4A. Ya, ini dari sini kita bagi dengan ya,
Oh, harusnya ini dikali 8 nih ya, kalau yang ini ya. Oh, sebentar, biar nggak bingung ya. Bentar, nih biar nggak bingung. Kita langsung saja yang ini, bagian ini kita kali 8 nih. Karena penyebutnya nanti jadi 8. Ya, penyebutnya jadi 8 nih. Penyebutnya jadi 8. Ya, tapi ini kan nggak sebagi 4 ya. Oke. Bentar. Dirapikan dulu ya, biar nggak bingung nih. Nah, jadi ini min 4 ya, cos 2x karena kita akan bagi dengan 4 ya. Nah, sementara yang ini 1, nah ini nggak perlu dikali 4 nih. 1 tambah 2 cos 2x. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini udah dikali 4 yang ini. Nah, kalau ini emang udah dibagi 4 dari soalnya gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal kita samakan penyebut. Berarti ini semua dibagi 2 ya untuk yang bagian ini. Ya, dibagi 2. Dikali 2 ya. Jadi min 8 cos 2x tambah 2 tambah 4 cos 2x tambah 1 tambah cos 4x ya. Bukan A ya, 4x. Dibagi semuanya dengan 2 kali 4, 8. Nah, sampai di sini ada gak yang bisa dijumlah? Ada ya. Yang bisa dijumlah nih 2 tambah 1, 3. Ya, kemudian min 8 cos 2x tambah 4 cos 2x jadi min 4 cos 2x. Terus tambah cos 4x. Nah, semuanya dibagi dengan 8. Ya, oke, good ya. Jadi terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu soal nomor 9. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Kosekan 2x dikurang kotangen 2x. Oke, sama dengan tan x. Kosekan ini 1 per sin ya. Dikurang kotangen 1 per tan atau cos 2x per sin 2x. Nah, karena penyebutnya sama maka bisa kita langsung 1 dikurang cos 2x dibagi dengan sin 2x. Ya, seperti ini. Oke, 1 dikurang cos 2x dibagi sin 2x. Oke ya, 1 dikurang cos 2x dibagi sin 2x. Kita ingat kembali ya rumus dari cos 2a. Ya, rumusnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Seperti ini ya. Nah, maka kalau sana kita tukar posisi, maka kita peroleh 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Ya, jadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A dibagi 2. Ya, jadi di sini kita ganti ya, atau langsung saja dari sini ya, 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, maka ini jadi 2 sin kuadrat setengahnya dari 2x ya, ini x jadinya ya. Dibagi sin 2x ya, sin 2x itu 2 sin x cos x gitu ya. Nah, oke, jadi sama dengan coret 2-nya. Nah, 2-nya coret, ini juga sin coret, maka kita peroleh hasilnya ya, sin x dibagi dengan cos x, maka hasilnya tan x ya. Jadi terbukti ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sebenarnya ini sudah menjawab pertanyaan nomor 8 ya, sama ya, 1 min cos x dibagi dengan sin x. Oke, paham ya? Nomor 10. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Ya, nomor 11 dalam segitiga ABC ya, segitiga ABC. Nah, tentunya jumlah sudutnya ini apabila dijumlah sama dengan 180 derajat.
Nah, kita harus buktikan bahwa tan A tambah B ditambah tan C ini sama dengan 0. Oke. A tambah B ini adalah sama dengan 180 derajat dikurang C. Gitu ya. Nah, ditambah tan C. Oke, 180 kurang C artinya di kuadran 2. Tan di kuadran 2 minus ya. Jadi minus tan C tambah tan C jadi sama dengan 0. Ya, jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Oke, kita lanjut ke latihan 14. Ya, UK 14. Oke, ya. Jadi kita akan mengerjakan soal nomor 1 ya, 3 cos X tambah 4 sin X. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk K dikali cos X min alpha. Berapa nilai K-nya? K-nya itu rumusnya adalah akar dari 3 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat. Ya, maka dapatlah K-nya adalah akar 9 tambah 16, akar 25. Ya, maka K-nya 5. Nah, untuk soal nomor 1 maka kita pilih opsinya yang A. Kemudian soal nomor 2. Nah, akar 23 cos X tambah 11 sin X. Ya, ini bisa dirubah ke dalam bentuk K cos X min alpha. Berapa nilai K-nya? Ya, K sama dengan akar dari akar 23 kuadrat. Ya, ditambah 11 kuadrat. Maka K-nya sama dengan 23 tambah 121. Jadi sama dengan 144 atau sama dengan 12 ya. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 2. Oke, sampai sini dulu, paham? Jadi cos X tambah B sin X itu sama dengan K. Iya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Iya, jadi rumusnya gini. Kalau sana kita punya A cos X tambah B sin X ini bisa dirubah dalam bentuk K cos X min alpha. Di mana K-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ambil dari koefisien cos dan koefisien sin dikuadratkan. Ya, ini rumus dari K. Nah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, selanjutnya. Oke, nomor 3 ya. 2 cos X tambah B sin X sama dengan 3 cos X min alpha. Maka berapa nilai B-nya? Oke, kan kita punya K-nya berarti 3 ya. Berarti 3 sama dengan akar dari 2 kuadrat 4 tambah B kuadrat ya. Oke, ini jadi kita kuadratkan kedua row 9 sama dengan 4 tambah B kuadrat. Maka dapatlah di sini B kuadratnya sama dengan 5. Ya, maka B-nya adalah sebenarnya bisa plus minus nih ya. Plus minus akar 5. Nah, di sini yang ada adalah yang plus akar 5. Nah, itu untuk nomor 3. Nah, lanjut ke nomor 4. Ya, A cos X tambah B sin X sama dengan 5 cos X min 3/4V. Nah, seperti ini. Maka berapa nilai A tambah B? Oke. Kita punya bahwa 5 ya. Ini kan K-nya ya. Berarti 5 sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Alias 25 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian di sini alfanya, ya ini K, ini alfa. Alfa itu didapat dari tan, ya. Tan alfa berarti tan dari 3/4 V. Ya, rumusnya itu depan sin dibagi depan cos. Depan sinnya B, depan cosnya adalah A. Nah, gini. Jadi tan 3/4 V sama dengan B per A. 3/4 V ini senilai dengan 135 derajat. Ya, tan 135 derajat adalah min 1.
sama dengan B per A. Maka diperoleh bahwa min A sama dengan B atau B sama dengan min A. Ya, B sama dengan min A kita masukkan ke sini atau langsung dapat nih ya, karena B sama dengan min A maka A tambah B ya kita pindah ruas ya A tambah B sama dengan 0. Karena pertanyaannya adalah A tambah B. Ya. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal ini. Oke, sampai sini paham? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nomor 5 ya, akar 2 cos X tambah akar 6 sin X. Ya, nyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. Maka untuk mencari alfanya kita gunakan rumus tan. Ya, tan alfa sama dengan depan sin, gitu ya, depan sin akar 6 dibagi depan cos. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi tan alfa sama dengan akar 3 ya, 6 bagi 2. Ya, jadi akar 3. Akar 3 adalah tan 60 derajat. Nah, maka diperoleh alfanya adalah 60 derajat. Tapi kita cek dulu ya. Nah, ini alfanya dikuadran berapa? Tan itu kan Y per X. Y X ya. Y-nya positif, X-nya positif. Nah, maka kesimpulannya alfanya ada di kuadran 1. Nah, maka kesimpulan akhirnya alfa sama dengan 60 derajat. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 5 jawabannya berarti yang C. Nomor 6. 2 cos X dikurang 2 sin X nyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. Maka alfanya berapa? Oke. Kita nyatakan dalam bentuk tan alfa sama dengan depan sin min 2 dibagi depan cos. Ya. Nah, maka dapatlah tan alfanya sama dengan min 1. Nah, jadi tan alfa sama dengan min tan 45 derajat. Kita cek dulu di kuadran berapa alfanya. Oke, ini kan Y per X ya. Y-nya negatif, X-nya positif. Y negatif, X positif berarti ada alfanya di kuadran. Y negatif, X positif di kuadran 4. Nah, ya. 45 derajat di kuadran 4. Berarti 360 derajat dikurang 45. Sama dengan 315 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 6. Oke, ya. Lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 7. Oke, 4 cos X tambah 4 sin X. Nah, disuruh nyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. Pertama kita cari K-nya dulu. K itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 16, 32. Akar 32 adalah 4 akar 2. Nah, ini nilai K-nya, 4 akar 2. Oke, tugas selanjutnya kita mencari alfa. Minta bantuan rumus tan. Ya, depan sin bagi depan cos. Jadi 4 per 4. Ya, jadi tan alfanya adalah 1. Tan yang hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Oke, ada di kuadran berapa alfanya? Kita cek di sini. Ini Y. Nah, ini X. Ya, Y per X. Y-nya positif, X-nya positif. Maka kesimpulannya alfa di kuadran 1. Oke ya, maka dapatlah alfanya sama dengan 45 derajat. Nah, dari nilai K dan alfa ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ya ini dapat dinyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. K-nya 4 akar 2 dikali cos X min 45 derajat. Gitu ya. Maka kita pilih opsinya yang B ya, untuk nomor 7. Oke, sampai sini paham ya? Oke ya. Jadi materi untuk
sudut rangkap, jumlah dua sudut dan selisih dua sudut, ya, kemudian merubah bentuk dari A cos X tambah B sin X, nyatakan dalam bentuk K cos X min alpha. Nah, sampai di sini materinya. Oke.